Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aila Hadijah dengan nomor NPM terakhir 043. Perkenalkan, nama saya Livia Pretimona Gabriela Sidabutar dengan NPM akhir 140. Perkenalkan, nama saya Nabila Maulidia Sarifa dengan NPM 152. Perkenalkan, nama saya Ratsua Revalina Mustika Rustiaji dengan NPM akhir 373. Selanjutnya, pada soal P6.1 diketahui bahwa harga perolehan bangunan itu sebesar 25 juta yen dan ada juga akumulasi depresiasinya sebesar 10 juta yen. Nah, berdasarkan harga perolehan bangunan dan juga akumulasi depresiasi tersebut, maka dapat diketahui nilai buku bangunannya, yaitu dengan mengurangkan harga perolehan bangunan dan juga akumulasi depresiasi dan menghasilkan nilai buku bangunan sebesar 15 juta yen. Kemudian ada nilai nominal nota tanpa bunga atau ini merupakan FV sebesar 24 juta yen, dan juga yang terakhir tingkat bunga pasar atau R sebesar 9% per tahun atau 0,09, dan ada juga N-nya sebesar 3 tahun. Nah, berdasarkan data-data yang sudah diketahui tadi, dapat kita hitung present value-nya. Jadi di sini rumusnya adalah present value sama dengan future value dikali PVF-nya. Kemudian kita input rumusnya. Di sini PV sama dengan FV dikali 1 per 1 plus R pangkat N. Kemudian PV sama dengan 24 juta yen dikali dengan 1 per 1 tambah 0,09 pangkat 3. Nah, kemudian untuk PVF-nya ini kita input dari present value table. Present value table-nya juga sudah tertera di sini. Tahunnya itu 3 tahun diambil dari kiri. Kemudian untuk R-nya itu sebanyak 9% diambil dari atas dan menghasilkan PVF sebesar 0,772. Kita input ke dalam rumus yang tadi, maka PV sama dengan 24 juta yen dikali 0,772 sehingga menghasilkan PV sebesar 18.528.000 yen. Setelah itu, kemudian dicari laba dari penjualan bangunannya tersebut. Jadi kita masukkan rumusnya, laba sama dengan PV dikurang nilai buku bangunan yang sudah diketahui di awal tadi. PV-nya tadi sebesar 18.528.000 yen, maka dikurangi dengan nilai buku bangunan yang bernominal 15 juta yen. Maka laba yang dihasilkan sebesar 3.528.000 yen. Maka laba yang harus dilaporkan oleh perusahaan adalah sebesar 3.528.000 yen. Selanjutnya pada bagian P6.1 yang B, diketahui dari soal ada jumlah obligasi sebesar 300, kemudian nilai nominal per obligasinya itu sebesar 100.000 yen, sehingga total nilai nominal obligasinya sebesar 30 juta yen. Nah, diketahui juga ada kupon tahunan atau di sini sebagai C-nya, itu kita kalikan 9% dikali dengan total nilai nominal obligasi tadi yaitu 30 juta yen dan menghasilkan kupon tahunan atau C sebesar 2.700.000 yen per tahun. Kemudian ada tingkat imbal hasil yang diharapkan atau R itu sebesar 11%, sama dengan juga dengan 0,11, dan yang terakhir ada jatuh tempo dan ini sebagai N-nya selama 10 tahun. Nah, berdasarkan informasi dari soal sebelumnya, maka yang pertama dilakukan adalah menghitung present value dari kupon. Kita input rumusnya yaitu PV kupon sama dengan C dikali 1 kurang 1 per 1 plus R pangkat N, kemudian dibagi lagi dengan R. Kita input angkanya, PV kupon sama dengan 2.700.000 yen dikali dengan 1 dikurang 1 per 1 plus 0,11 pangkat 10 dibagi dengan 0,11 lagi. Nah, kemudian untuk PVF-nya ini kita input dari present value of an annuity table. Ini sudah tertera
kita mengambil tahunnya itu 10 tahun dan persen itu sebesar 11%, maka didapatkan angkanya itu adalah 5,889. Kita input ke rumus di atas tadi, PV kupon sama dengan itu 2.700.000 yen dikalikan dengan angka tadi yaitu 5,889. Maka menghasilkan present value kuponnya 15.900.300 yen. Nah, setelah kita mengetahui present value dari kuponnya, selanjutnya itu kita akan menghitung present value dari pokok obligasinya. Jadi kita masukkan rumusnya, PV pokok sama dengan FV dikali dengan 1 per 1 plus R pangkat N. Kemudian kita masukkan angkanya, PV pokok sama dengan 30 juta yen dikali dengan 1 per 1 plus 0,11 dipangkat 10. Nah, untuk PVF-nya ini kita input dari present value table. Dapat kita lihat di bawah ini, kita memakai tahunnya itu selama 10 tahun dan persenan itu sebesar 11% dan didapat angkanya 0,352. Kita input kembali ke dalam rumus tadi, maka PV pokok itu sama dengan 30 juta yen dikali dengan 0,352 dan menghasilkan PV pokok sebesar 10.560.000 yen. Nah, yang terakhir yaitu mencari total harga pembelian obligasinya. Nah, di sini kita menggunakan rumus PV total sama dengan PV kupon ditambah dengan PV pokok yang sudah kita cari tadi. Jadi PV total itu sama dengan 15.900.300 yen dijumlahkan dengan 10.560.000 yen, maka menghasilkan PV total sebesar 26.460.300 yen. Jadi PT yang membayar sebesar 26.460.300 yen untuk obligasi tersebut. Selanjutnya yaitu yang LTD membeli mesin baru dan akan membayarnya dengan cicilan tahunan sebesar 400.000 selama 10 tahun. Suku bunga yang berlaku adalah 8%. Untuk menentukan biaya mesin, kita perlu menghitung nilai sekarang dari anuitas menggunakan rumus present value of annuity. Dengan rumus yang telah ditulis, di mana R merupakan cicilan tahunan yaitu 400.000, kemudian R kecil yaitu suku bunga tahunan sebesar 8% atau 0,08, dan juga N merupakan jumlah tahunan yaitu sebesar 10. Dengan menggunakan rumus yang telah diberikan dan juga dengan memasukkan data-data yang telah diketahui, kita dapat melihat hasilnya yaitu 2.684.40, yang dimana yang LTD harus mencatat biaya mesin sebesar 2.684.40 pada saat pembelian. Selanjutnya yaitu yang LTD membeli traktor dengan ketentuan membayar awal 2 juta, membayar tahunan 500.000 selama 8 tahun dan juga suku bunga berlaku 12%. Biaya traktor dihitung sebagai nilai sekarang sama dengan pembayaran awal ditambah nilai sekarang anuitas. Menggunakan rumus nilai sekarang anuitas yang telah saya berikan, di mana R besar sebesar 500.000, R kecil 12% atau 0,12 dan juga N sama dengan 8. Setelah kita mengetahui pembayaran awal yang sudah diberikan pada soal, kemudian kita harus mencari nilai sekarang anuitas dengan rumus yang telah saya berikan. Dengan tabel, maka menghasilkan 2.483.800. Kemudian total biaya traktor yaitu 2 juta ditambah 2.483.800 menghasilkan 4.483.800. Maka traktor harus dicatat sebesar 4.483.800 pada 31 Desember 2022. Kemudian yaitu yang LTD ingin menarik 12 juta per tahun selama 9 tahun dengan tingkat pengembalian 11% untuk menentukan investasi awal yang dibutuhkan menggunakan rumus present value of annuity.
dengan rumus yang telah saya berikan, di mana R besar yaitu sebesar 12 juta, R kecil 11% atau 0,11, dan N sama dengan 9. Dengan data tersebut kita dapat menghasilkan yaitu 66.852.000. Investasi awal yang dibutuhkan yaitu 66.852.000. Di sini saya akan menjelaskan E66. Yang A, Licang Ltd baru-baru ini menandatangani perjanjian sewa gedung kantor baru untuk jangka waktu sewa 10 tahun. Berdasarkan perjanjian sewa, deposit jaminan sebesar 1.200.000 yen dibayarkan. Dengan deposit tersebut akan dikembalikan pada saat berakhirnya masa sewa dengan bunga majemuk sebesar 10% per tahun. Berapa jumlah yang akan diterima perusahaan pada saat masa sewa berakhir? Nah, di sini diketahui yaitu present value-nya sebesar 1.200.000. Terus interest rate-nya 10% atau 0,1 dengan jangka waktu 10 tahun. Nah, yang pertama yaitu kita mencari future factor value-nya dengan rumus 1 ditambah I pangkat N. Terus diimplementasikan yaitu 1 ditambah 0,1 pangkat 10 hasilnya 2,594. Setelah itu kita mencari future value-nya karena yang ditanyakan adalah berapa jumlah yang akan diterima perusahaan pada saat masa sewa berakhir. Nah, yaitu future value-nya sama dengan present value dikalikan future factor value, yaitu 1.200.000 yen dikali 2,594, yaitu sebesar 3.112.800 yen. Jadi pada akhir masa sewa, Licang Ltd akan menerima sekitar 3.112.800 yen. Di sini saya akan menjelaskan E66B. Setelah baru-baru ini menerbitkan obligasi 15 tahun senilai 20 juta won, Ron Woo Ltd berkomitmen untuk melakukan setoran dana pelunasan tahunan sebesar 620.000 won. Setoran tersebut dilakukan pada hari terakhir setiap tahun dan menghasilkan laba sebesar 10%. Apakah dana tersebut pada akhir 15 tahun akan cukup untuk melunasi obligasi? Jika tidak, berapa kekurangannya? Nah, di sini kita akan menggunakan rumus future value of an ordinary annuity. Nah, sebelum itu yang diketahui dari soal yang telah diberikan yaitu periodic rent sebesar 620.000 won. Interest rate-nya 10% atau 0,1 dengan jangka waktu 15 tahun. Nah, setelah itu kita akan mencari future value factor of an ordinary annuity dengan rumus 1 ditambah N pangkat N min 1 per I. Kalau diimplementasikan 1 ditambah 0,1 pangkat 15 minus 1 per 0,1 hasilnya yaitu 31,772. Setelah itu kita akan mencari future value of an ordinary annuity. Nah, dengan rumus periodic rent atau R dikalikan future value factor of an ordinary annuity yaitu 620.000 won dikalikan 31,772. Hasilnya yaitu 19.698.640 won. Nah, kan hutang yang diberikan atau hutang obligasinya yaitu 20 juta won. Sedangkan nilai pelunasan ini lebih kecil dibanding hutangnya yaitu sebesar 19.698.640 won. Nah, kan yang di soal yaitu
apakah dana tersebut pada akhir 15 tahun akan cukup untuk melunasi obligasi? Setelah kita hitung ternyata tidak. Nah, berapa kekurangannya? Nah, kita menghitung kekurangannya dengan defisiensi, yaitu bond obligation atau utang obligasi dikurangi dengan FV atau future value of an ordinary annuity. Nah, utang obligasinya itu sebesar 20 juta won dikurangi 19.698.640 won. Kekurangan dari hutang tersebut yaitu 301.360 won. Nah, karena dana pelunasan itu hanya 19.698.640 won, maka jumlah tersebut tidak cukup untuk melunasi obligasi sebesar 20 juta won. Nah, perusahaan masih memerlukan tambahan 301.360 won untuk menutup kekurangan tersebut. Nah, untuk E66C yaitu berdasarkan ketentuan perjanjian gajinya, Presiden Juan Rivera memiliki pilihan untuk menerima bonus langsung sebesar 40.000 real Brazil atau bonus tertunda sebesar 75.000 real Brazil yang dibayarkan dalam 10 tahun. Dengan mengabaikan pertimbangan pajak dan mengasumsikan tingkat bunga yang relevan sebesar 8%, bentuk penyelesaian mana yang harus diterima oleh Juan Rivera? Nah, yang diketahui di sini adalah future value sebesar 75.000 real Brazil dengan interest rate 8% atau 0,08 dengan jangka waktu 10 tahun. Nah, pertama yang harus kita hitung adalah present value faktornya dengan rumus 1/1 ditambah I pangkat N. Jika diimplementasikan yaitu 1/1 tambah 0,08 pangkat 10, hasilnya 0,463. Nah, setelah itu kita akan menghitung present value-nya dengan rumus future value dikalikan present value factor, yaitu 75.000 real Brazil dikalikan 0,463, hasilnya 34.725 real Brazil. Nah, dengan perhitungan ini kita kan tahu nilai dari bonus yang ditangguhkan yaitu sekarang 34.725 real Brazil. Nah, karena nilai sekarang dari bonus yang ditangguhkan itu lebih kecil daripada bonus langsungnya yang sebesar 40.000 real Brazil, maka Juan Rivera sebaiknya memilih bonus langsung sebesar 40.000 real Brazil. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal E6.15. Jadi di sini ada kasus di mana Directly baru saja menerima bonus penandatanganan sebesar 1 juta yang rencananya akan ia investasikan dana ini ke dalam sebuah investasi yang memberikan bunga 6% per tahunnya yang akan dikemampukan setiap tahunnya. Nah, di sini terdapat dua soal. Yang pertama, jika Lee berencana mendirikan DL Foundation setelah dana investasinya tumbuh menjadi 1.898, berapa tahun yang dibutuhkan sampai ia dapat mendirikan yayasan tersebut? Yang kedua yaitu alih-alih menginvestasikan seluruh 1 jutanya, Lee menginvestasikan 300.000 dolar hari ini dan berencana untuk melakukan 9 investasi tahunan yang sama. Dimulai 1 tahun dari sekarang, berapa besar jumlah yang harus ia investasikan setiap tahunnya agar dana mencapai 1.898.000 pada akhir tahun ke-9. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membahas mengenai soal yang pertama, yaitu jika Lee berencana mendirikan DL Foundation setelah dana investasinya tumbuh menjadi 1.898, berapa tahun yang dibutuhkan sampai ia dapat mendirikan yayasan tersebut? Jadi di sini yang diketahui dari soal yaitu ada nilai masa depan atau VF sebesar 1.898.000, lalu ada nilai sekarang atau PF sebesar 1 juta, lalu ada tingkat suku bunga atau I sebesar 6%, bisa diganti juga dengan 0,06 per tahunnya,
Lalu ada jumlah periode waktu atau N. Nah, jumlah periode waktu ini yang ditanyakan atau tidak diketahui, maka kita harus mencari berapa jumlah periode waktu yang dibutuhkan hingga Li ini dapat mendirikan yayasan tersebut. Jadi di sini ditanyakan berapa nilai N atau tahun yang dibutuhkan sehingga Li dapat mendirikan yayasan dengan dana investasi yang ada yaitu 1 juta, agar 1 juta ini bisa tumbuh menjadi 1.898 dengan tingkat suku bunga sebesar 6% itu dibutuhkan berapa tahun? Ya, jawabannya yaitu di sini kita harus mencari nilai N tadi. Karena N tidak diketahui, maka kita menggunakan rumus pendekatan nilai masa depan. Jadi di sini rumusnya itu VF sama dengan PV dalam kurung FV VF N yang ditanyakan tadi, 6%. Kita masukkan semua angka yang sudah diketahui tadi, mulai dari FV yaitu 1.898.000, lalu PF-nya 1 juta, VFV yang N-nya tidak ketahui tadi diturunkan, lalu dipindah ke sebelah kiri, dipositifkan, dipindah sebelah kiri. Terus di sini karena kita menggunakan pendekatan nilai masa depan, maka yang ada di atas yaitu FV-nya. Jadi FV-nya 1.898.000 ini dibagi dengan PV yaitu 1 juta. Maka totalnya yaitu 1.898. Nah, setelah diketahui hasilnya yaitu 1.898 ini, kita untuk mencari tahu berapa nilai pasti dari N-nya itu kita harus melihat tabel future value of one atau future value of a single sum atau kalau di materi tabel 6.1. Nah, karena tadi kan hasilnya sudah diketahui yaitu 1.898, selanjutnya kita akan lihat di future value, tabel future value of one atau future value of a single sum. Di sini karena tadi yang tidak diketahui itu N atau periodenya, maka kita harus yang kita cari sekarang yaitu periodenya. Nah, kan yang tadi diketahui yaitu bunganya, tingkat suku bunganya itu 6%. Terus total yang sudah kita hitung tadi 1.896. Maka di sini terlihat periode yang ada di suku bunga 6% dengan total 1.898 ini yaitu ada 11 ini maksudnya adalah 11 tahun. Jadi, sehingga setelah dicocokkan tadi future value-nya tadi yang N-nya tidak diketahui, lalu suku bunganya 6% dan hasilnya 1.898, maka periode yang didapatkan yaitu 11 tahun. Jadi dibutuhkan 11 tahun untuk mendirikan sebuah yayasan dari investasi yang sekarang berjumlah 1 juta hingga nanti bisa mencapai 1.898 dengan suku bunga 6% per tahunnya. Soal selanjutnya atau soal yang kedua yang B yaitu di sini dikatakan alih-alih menginvestasikan seluruh 1 jutanya, Li menginvestasikan 300.000 hari ini dan berencana untuk melakukan 9 investasi tahunan yang sama. Dimulai 1 tahun dari sekarang, berapa besar jumlah yang harus ia investasikan setiap tahunnya agar dana mencapai 1.898 pada akhir tahun ke-9. Di sini diketahui FV 1.898, PV-nya 300.000, I atau suku bunganya 6% atau 0,06 per tahun, dan periode waktu atau N 9 tahun. Nah, jadi di sini tuh kita akan mencari future value of an ordinary annuity. Nah, yang pertama yang harus dilakukan yaitu menghitung pendekatan nilai masa depan. Sama seperti tadi, FV sama dengan PV, FVF ditambah IN. Nah, di sini PV-nya diketahui 300, untuk VFV-nya I-nya dimasukkan 9, N-nya 6%. Kebalik ya. I-nya 6%, N-nya 9 tahun. Nah, di sini diturunkan. Kenapa kok ini langsung diketahui 1.68948? Nah, nanti di sini tuh kita akan melihat dari tabel future of value 1 sama dengan soal sebelumnya. Nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini hasil dari tabel tadi yaitu 1.68948 dikalikan dengan 300.000,
hasilnya yaitu ada 506.844. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih kok tiba-tiba tadi FVF 9,6%-nya itu tiba-tiba jadi 1.68948. Nah, sebenarnya itu caranya sama seperti yang soal sebelumnya atau soal yang A tadi, cuman kan karena di soal yang A tadi kita cari periodenya, sekarang kita cari total atau jumlah samnya. Nah, di sini karena periodenya sudah diketahui yaitu 9 dan persentase tingkat suku bunganya juga diketahui 6%, maka kita lihat dengan periode 9 tahun dan suku bunga 6% ini totalnya berapa. Nah, di sini diketahui totalnya yaitu 1.68948 seperti yang saya masukkan di slide sebelumnya tadi. Selanjutnya setelah diketahui dari VF-nya ini totalnya ada 506.844. Nah, kita akan menguranginya dengan VF awal atau nilai masa depan awalnya tadi 1.898.000 dikurangi dengan 506.844.000, totalnya yaitu 1.391.156.000. Nah, jadi kekurangannya itu sebesar 1.391.156.000 yang harus kita bayarkan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menghitung future value of ordinary annuity-nya itu atau nilai masa depan dari anuitas biasanya itu berapa. Jadi sini rumusnya itu ada FVF minus OAN, I. Jadi 1 ditambah I pangkat N minus 1 per I. Nah, jadi satunya diturunkan, I-nya itu 0,06 pangkat 9 min 1 dibagi 0,06. Nah, total dari yang ada dalam kurung plus dipangkatkan yaitu ada 1.68947 dikurangi 1, maka jadi 0,68947 dibagi 0,06. Totalnya yaitu 11.49132. Setelah itu kita akan mencari FV-nya lagi dengan kita masukkan dari VFV-nya ini kita masukkan, jadi FV sama dengan R dalam kurung VFV minus O A N, 1. Jadi VF-nya tadi kita temukan hasil akhirnya itu yang setelah dikurangin ada 1.391.156, lalu R-nya nanti kita pindah ke sisi sebelah kiri. Nah, FVF-nya tadi itu kita dapat dari yang sebelumnya kita hitung ini 11.49132 kita masukkan. Nah, setelah itu setelah R-nya dipindahkan, kita akan menghitung sama seperti cara yang nomor 1 tadi atau yang A. Kita akan membagi dari future value yang pertama ini. Jadi future value 1.391.156 kita akan bagi dengan 11.49132, maka totalnya yaitu 121,62. Jadi berdasarkan perhitungan yang ada di atas semuanya tadi, Lee harus menginvestasikan 121,62.000 setiap tahunnya selama 9 tahun agar total dananya mencapai 1.898.000 pada akhir tahun ke-9.